Bang, bisa dijelaskan Bang tentang laporan surat STPL nomor 923 tahun 2020, di mana dalam hal ini ada pertemuan dengan pihak Ditreskrimum pada tanggal 18 April 2024 kemarin dengan pihak pelapor, terlapor, penyidik dan auditor. Bagaimana kira-kira keberatan pihak kuasa hukum atas hasil auditor tersebut? Ya. Baik, terima kasih. Saya selaku kuasa hukum dari Pak Naryanto, yang mana dia selaku pemegang saham PT Meta Sukses Cemerlang. Terkait dalam laporan polisi yang mana sudah berjalan 4 tahun. Nah, dengan hasil audit yang telah diberikan kepada kami merasa keberatan dan kita minta kepada Ditkrimum agar dapat mempertemukan atau menjelaskan kepada kami hasil audit yang telah dilakukan oleh Tokamanik. Nah, kebetulan pada tanggal 18 bulan April, baru 2 hari yang lalu, telah diadakan pertemuan dan telah dilakukan penjelasan, pembahasan, yang mana tentu kami merasa keberatan. Yang poin utamanya itu bahwasanya kita melapor tentang penggelapan yang terjadi bulan Maret, April, Mei, 3 bulan saja di tahun 2020. Itu pengaduan kami. Tetapi dalam perjalanannya, ya, padahal pada rako sebelumnya, yaitu pada tanggal 29 September 2023, kita sudah sepakat bahwasanya itu diadakan audit di bulan Maret, April, Mei, hanya 3 bulan. Tetapi ternyata dilaksanakan juga sampai bulan Juni. Nah, saya tanya sama penyidik. Penyidik katanya, yang mana keterangannya pada tanggal 18 dalam penjelasan mengatakan bahwasannya karena penyidik punya kebutuhan, katanya, kebutuhan mengetahui. Nah, saya pun tidak mengerti kebutuhannya apa, tidak jelas. Padahal yang kita lapor itu kan cuma bulan 3, bulan 4, dan bulan 5. Nah, di samping itu, setelah dijelaskan sama auditor sampai bulan Juni, yang mana sepengetahuan kami di dalam bulan Juni itu, yang mana juga keterangan sebelumnya oleh si pelapor dalam hal ini direktur mengatakan bahwasanya bulan Juni tidak ada lagi operasional dan katanya tidak ada laporan keuangan. Memang sampai saat ini laporan keuangan bulan Juni kami tidak pernah terima, tetapi ada di pihak kepolisian dan juga ke pihak auditor. Maka tentu ini merupakan satu kejanggalan yang perlu diusut, karena sebagaimana diketahui bahwasannya terkait dengan penjelasan dari auditor dalam pertemuan yang saya secara tegas mempertanyakan, stok di bulan Mei itu dengan nilai stok lebih kurang, ya, yang jelasnya spesifik ada di dalam audit itu. Lebih kurang stoknya ada nilai 1,5 M di bulan Mei. Di bulan Juni sisa lebih kurang 100 juta. Yang kutanya selisih 1,4 M ini kemana barangnya? Apakah itu terbakar, apakah itu hilang, apakah itu kena banjir, apakah dijual? Secara tegas auditor mengatakan sudah dijual, telah jual. Tetapi di dalam audit tidak jelas di dalam opini. Tetapi ada kasih, ya, bukti, daftar, bukan bukti, dikasih daftar yang mana setelah langsung dia terima dari si mantan direktur, yang mana dia masukkan di sini telah dijual. Oleh karena itu, menurut kami penjualan di bulan Juni, ya, harus dikonfirmasi menurut kami ke pajak. Nah,
saya sudah tanya ke auditor, apakah penjualan bulan Juni itu ada termasuk di dalamnya membayar PPN? Terus kata auditor, masalah pajak bukan wilayah dia katanya, nggak ada urusan sama saya. Loh, saya terkejut juga, ya. Di dalam daftar permintaan dokumen kepada si pelapor, di situ ada minta PPN, ya, bulan Juni sampai Desember tahun 2020. Nah, tetapi setelah saya tanya ke auditor, katanya dia sudah minta kepada mantan direktur, tetapi tidak dikasih. Nah, dia bilang tidak dikasih, maka saya lakukan audit. Oke, kalau menurut saya seandainya dia tidak kasih, tentu harus dibuat opini atau keterangan di dalam audit. Dalam hal ini tidak sama sekali menyinggung pajak. Oleh karena itu, dengan ada penjualan di bulan Juni ini perlu tanda tanya dan sangat perlu minta ekualisasi atau konfirmasi ke direktur pajak apakah penjualan ini benar atau tidak. Oleh karena itu, menurut saya audit ini tidak mencerminkan sesuai dengan standar akuntansi atau tidak sesuai dengan standar audit. Dan di samping itu yang paling fatal adalah di dalam laporan keuangan Maret di situ tercatat 4 rekening bank. Ya, di sini saya bisa jelaskan. Laporan keuangan 31 Maret 2020 di sini ada 4 bank. Bank BCA, Bank Danamon, Yobi. Tetapi di dalam hasil audit ada 5 bank, yang mana kekurangan yaitu Bank BCA atas nama Jumawan Yakob dan Thomas. Nah, saya tanya kepada auditor, di sini laporan keuangan Maret 4 bank, tetapi hasil audit 5 bank. 5 bank. Jadi satu bank ini di mana opininya? Keterangannya di mana? Tidak ditulis dalam audit. Artinya tidak memberi opini. Yang mana dia cuma menjawab, oh itu cuma transit aja katanya. Bisa begitu, transit gitu. Transit. Ya, bisa dikatakan jalur gelap bang ya? Ya, hanya terima uang terus besok keluarkan uang katanya gitu. Hanya transit, giro dikasih terus gironya keluar gitu. Aku bingung. Nah, oleh karena itu inilah yang menjadi sangat fatal dalam hal yang pertemuan kita di tanggal 18. Ya, di samping itu juga banyak hal-hal yang kita temukan yang kita tanyakan. Salah satu juga yang mana direktur menjual barang kepada si toko-toko maupun orang-orang perorangan. Saya tanya auditor apakah ada melakukan konfirmasi, katanya tidak perlu konfirmasi karena menurut penjualannya sudah benar. Hanya dia bilang saya terima data dari dia penjualan sama rekening koran, saya hitung-hitung udah cocok, menurut saya udah benar katanya gitu. Ya, tidak perlu lagi konfirmasi, kira-kira begitu. Ya, pajak pun tidak perlu. Jadi kesimpulannya hasil audit ini hanya by data dari si pelapor memberi ke dia, tidak uji lagi keasliannya, kebenarannya. Dia kasih data begini langsung dicatat. Nah, itu yang dilakukan oleh auditor Tokan Manik yang merupakan keberatan bagi saya, dan kami akan proses hukum segera. Kira-kira begitu. Dengan siapa bang? Ya, makasih. Dengan siapa bang? Izin bang. Dengan siapa? Salim Halim. Bersama siapa bang? Saya atas namanya Salim Halim. Bersama siapa bang? Yang sebelah saya Naryanto Selaku sebagai pemegang saham. salah satu pelapor bang. Ya, sebagai korban Korban merugi. pelapor.
merugikan. Oke bang, terima kasih bang. Ya. Panjang kali, 10 lebih. 10 detik, 10 menit. 10 menit juga.